Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya tentang asam dan basa. Konsep asam dan basa ada 3. Ini yang pertama adalah konsep asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ di dalam air. Kemudian basa adalah zat yang melepaskan ion OH- di dalam air. Jadi untuk menentukan dia sifatnya asam atau basa, maka kita harus bisa belajar tentang reaksi ionisasi. Misalnya di sini ada senyawa HCl. HCl ini kalau misalnya dilarutkan di dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Yang mana ion positif dan yang mana ion negatif? Ini yang unsur yang depan hidrogen ini akan menjadi ion positif, H+, positifnya disimpan di atas. Kemudian yang ion Cl ini akan menjadi ion negatif, Cl-. Karena HCl ini di dalam air melepaskan ion H+, maka HCl sifatnya asam. Nah, dan HCl ini disebut dengan asam monoprotik. Kenapa disebut dengan monoprotik? Karena asam yang dilepaskan, hidrogen yang dilepaskan ini valensinya 1. Kemudian contoh yang kedua ada NaOH. Di sini terdiri dari unsur Na, natrium, O oksigen, H hidrogen. Nah, nanti unsur natrium yang paling depan ini jadi ion positif, jadi Na+, plusnya di atas, ditambah OH-nya, dua unsur ini digabung, OH-. Karena melepaskan ion OH, maka ini sifatnya basa. Ini valensinya 1 juga. Kenapa? Karena OH yang dilepaskannya 1. Ini juga sama disebut dengan monoprotik. Kemudian ada lagi HNO3. Ya, ingat unsur yang pertama ini positif, sisanya mau itu unsurnya ada berapapun, itu sisanya negatif. H-nya jadi H+, kemudian NO3-. Melepaskan H+, berarti ini sifatnya asam, valensinya 1. Kemudian H2SO4. Hidrogennya positif, sisanya negatif. Cuman di sini ada bedanya. Ini H2, hidrogennya ada 2, maka 2-nya simpan di depan jadi 2H+, ya. Penulisannya bukan H2+, tapi 2-nya dipindahkan di depan. Jadi 2H+ ditambah SO4-2. Ulang. Kenapa ini 4-nya tidak dipindahkan ke depan? Karena di sini ada 2 unsur. S-nya ada 1, O-nya ada 4. Jadi 4-nya punya oksigen, jadi tetap tidak boleh dipindahkan ke depan. Kalau ini dipindahkan ke depan, misalnya kayak gini, ini artinya jadi beda lagi. S-nya ada 4, O-nya ada 4. Ya, jadi untuk angka 4 ini tidak boleh dipindahkan ke depan. Terus kenapa di sini negatif 2, bukan negatif saja? Karena di sini hidrogennya positif kali 2 positif 2, maka yang negatif pun harus negatif 2. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini ulangi lagi, di sini sifatnya asam ya, karena melepaskan ion H+. Kemudian karena H+ yang dilepaskan ini ada 2, maka ini valensinya 2. Ini disebut dengan asam diprotik. Kemudian lanjut BaOH 2 kali. Ba barium ini 1 unsur jadi positif, sisanya negatif. Ba positif ditambah dalam kurung OH2. Artinya oksigennya ada 2, hidrogennya pun ada 2. Berarti angka 2 ini punya oksigen dan punya hidrogen, sehingga bisa dipindahkan di depan. 2 OH-. Karena ini negatifnya kalikan 2 negatif 2, maka Ba-nya pun harus positif 2. Melepaskan ion OH-, ini sifatnya basa. Valensinya 2. Kemudian MgOH 2 kali. Ini menjadi Mg magnesium 1 unsur positif, sisanya negatif. Mg positif ditambah OH dalam kurung 2. Berarti 2 ini punya O dan punya H, sehingga pindahkan ke depan. 2 OH-,
Ini negatif 2, berarti ini pun positif 2. Valensinya 2, sifatnya basa. Nah, cuman ini teori Arrhenius ya. Arrhenius ini punya kelemahan, dia hanya bisa menentukan sifat asam dan basa apabila ada OH- dan ada H+. Akhirnya berkembanglah teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam ini adalah donor proton atau pemberi H+, sedangkan basa akseptor proton atau penerima H+. Di sini ada contoh soalnya. Beda ya, contoh soal untuk Bronsted-Lowry dengan Arrhenius. Kalau Arrhenius itu soalnya satu senyawa, kalau Bronsted-Lowry soalnya dalam bentuk reaksi. Bagaimana caranya menyelesaikan soal Bronsted-Lowry? Cara yang pertama, kita pasangkan dulu yang sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah yang senyawanya sama. Di sini ada HCl. Kita lihat yang sebelah kanan tanda panah yang ada Cl-nya, kita gabungkan. Seperti itu. Kemudian H2O kita gabungkan dengan yang sama senyawanya, yaitu H3O+. Kenapa ini senyawanya sama? Karena di sini ada Cl, di sini ada Cl. Di sini ada hidrogen oksigen, di sini pun sama, ya. Ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Ya, pasangan ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian kita tentu ini yang mana asam, yang mana basa. Kembali lagi sama teorinya, asam itu yang memberi H+, basa itu yang menerima H+. Kita fokus ke hidrogennya. Di sini HCl sama Cl ya. Di sini hidrogennya ada 1. Kemudian setelah bereaksi hidrogennya jadi hilang. Berarti HCl ini dia sudah mendonorkan sehingga hidrogennya jadi hilang. Kalau dia sudah mendonorkan, maka ini disebut dengan asam, donor proton. Kemudian ini yang sudah mendonorkan hidrogennya hilang disebut dengan basa konjugasi. H2O, hidrogennya ada 2. Setelah bereaksi hidrogennya jadi ada 3. Nambah. Kalau nambah berarti H2O ini sudah menerima. Berarti ini disebut dengan basa. Hidrogennya yang nambah karena dia sudah menerima, ini disebut dengan asam konjugasi. Contoh kembali. Contoh berikutnya, di sini ada NH4+ ditambah CH3COO- menghasilkan NH3 ditambah CH3COOH. Langkah yang pertama untuk menentukan asam dan basa Bronsted-Lowry, kita pasangkan dulu, cari pasangan asam basa konjugasinya, NH4 dengan NH3. CH3COO- dengan CH3COOH. Kita fokus ke hidrogennya. Di sini jumlah hidrogennya ada 4. Setelah bereaksi jadi berkurang. Berarti di sini disebut dengan asam karena sudah mendonorkan. Hasilnya ini adalah basa konjugasi. Kemudian CH3COO- jadi CH3COOH. Awalnya tidak ada hidrogen di ujung, sekarang jadi ada hidrogen. Berarti dia sudah menerima, disebut dengan basa. Ini asam konjugasi. Nah, jadi pasangan asam basa konjugasinya ini adalah, ya ini pasangannya NH4 dengan NH3, NH4+ dengan NH3, dan CH3COO- dengan CH3COOH. Nah, konsep yang ketiga itu adalah teori Lewis. Konsep yang ketiga yaitu asam basa Lewis. Di sini, kalau kelemahan dari asam basa teori Bronsted-Lowry, ini bisa menentukan asam basa kalau ada hidrogennya. Tapi kalau misalnya Lewis, dia bisa menentukan sifat asam atau basa tanpa ada hidrogennya. Contoh di sini teorinya, asam itu adalah akseptor PeB, penerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa ini adalah donor atau pemberi PeB, pemberi pasangan elektron bebas. Ini cangkupannya dengan materi ikatan kimia, ya, dan konfigurasi elektron. Jadi diingatkan kembali materi sebelumnya. NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Langkah yang pertama, di NH3 ini
Kita buat struktur Lewisnya. Tentukan dulu atom pusatnya. Yang mana atom pusat itu adalah unsur yang cuma ada satu jumlahnya. Ini nitrogen ada 1, hidrogen ada 3. Berarti atom pusatnya nitrogen. N. Nitrogen itu elektron valensinya 5. Kalian bisa lihat tabel periodik. Nitrogen ini ada pada golongan kelima. Kalau ada pada golongan kelima berarti elektron valensinya 5. Kita buat struktur Lewisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 yang berpasangan, ini pasangan elektron bebas. Ada 3 yang tidak berpasangan, maka dia berpasangan dengan hidrogen yang jumlahnya ada 3 pula. Nah, ini ya. Ini disebut dengan P, pasangan elektron ikat. Ini disebut dengan P, pasangan elektron bebas. Kita lihat BF3, atom pusatnya B. B-nya ada 1, F-nya ada 3, berarti atom pusatnya B. B ini elektron valensinya 3, ada pada golongan ketiga. Kita buat struktur Lewisnya 3, 1, 2, 3. Berikatan dengan F yang jumlahnya 3, pas ya. Nah, ini pasangan elektron ikat semua nih. Tidak ada P-nya, tidak ada P-nya. Maka, kalau misalnya dia punya pasangan elektron bebas, maka dia bisa bersifat memberi, ya, mendonorkan. Sehingga yang punya PeB ini sifatnya basa. Yang tidak punya PeB ini sifatnya asam. Nah, ini adalah contoh konsep asam basa Lewis. Semoga teori ini, penjelasan ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal. Terima kasih. Assalamualaikum.